Halo semuanya. Hari ini topik pembahasan yang mau saya bahas adalah mengenai sekolah. Sekolah ini menjadi satu dilema buat orang tua. Banyak orang tua bingung mau sekolahin anak apa enggak ya. Terus mau sekolah tapi susah banget nyari sekolahan yang tepat, sekolahan yang cocok, yang bisa menerima anak. Banyak sekolah nggak mau nerima anak, atau kalau misalnya sekolah terima pun tapi anaknya akhirnya tidak sanggup, dapat komplainan terus dari sekolah, atau bahkan anak dibully di sekolah. Jadi hari ini saya mau bahas seputar sekolah. Pembahasannya cukup panjang, jadi akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Okay. Yang paling pertama, menurut saya yang paling penting itu adalah kita tahu intention kita atau tujuannya kita itu apa untuk menyekolahkan anak. Oke, ini ada listnya di sini, nanti satu-satu kita bahas. Oke. Kenapa sih kita harus tahu tujuan kita nyekolahin anak buat apa, intention kita untuk apa? Nah, ini penting menurut saya agar bisa lebih jelas melihat apa sih yang anak butuhkan untuk bisa sekolah dengan baik, apa yang kita butuh perlengkapi. Ya, salah satunya adalah school readiness, kesiapan untuk sekolah. Jadi jangan asal cemplungin anak ke sekolah aja, pokoknya berharap semuanya baik-baik saja. Oke, itu mungkin tidak lagi efektif untuk jangka panjang. Penting juga kita tahu jelas tujuan atau intention kita itu supaya kita bisa memilih sekolah yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan anak kita, dengan keinginan kita. Nah, kalau intentionnya ini nggak jelas, bagaimana kita bisa punya gambaran ataupun kriteria dalam memilih mana yang mau kita masukkan ke sekolah yang mana. Yang ada akhirnya kita jadi asal milih, asal masukin aja, pokoknya yang mana aja yang mau terima anak kita. Bisa-bisa aja, tapi apa konsekuensinya adalah kebanyakan anak struggles, anak, orang tua, sekolah, guru itu semua pada pusing kepala. Aduh, ini gimana cara menghandle-nya? Aduh, ini nggak bisa anaknya begini. Aduh, ini bermasalah, ya, menyebabkan masalah yang lain. Jadi akhirnya orang tua akan waste time, akan habisin waktu. Padahal waktu anak itu bisa kita gunakan untuk catch up, untuk ingin perkembangan anak, yang meningkatkan perkembangan anak, apa yang anak butuhkan untuk kehidupan, ya, dan bisa untuk explore interest yang lain, ya. Oke, yang pertama itu, apakah tujuan kita untuk nyekolahin anak itu hanya untuk suatu kewajiban anak, kewajiban orang tua, ya. Kewajiban anak dalam arti adalah pokoknya setiap anak harus sekolah. Memang anak harus sekolah, wajib untuk sekolah. Kalau nggak sekolah ya mereka nggak akan jadi orang. Ya, itu menurut saya kurang tepat juga, ya. Karena meskipun nggak sekolah, mereka tetap akan jadi manusia, akan jadi orang juga, ya. Nah, kewajiban orang tua wajib untuk nyekolahin anak. Pokoknya kita itu selalu harus wajib untuk ngasih sekolah ke anak. Itu adalah salah satu kewajiban orang tua. Oke. Yang kedua, bersosialisasi. Saya mau anak saya sekolah supaya belajar sosialisasi, punya temen, gitu ya. Nah, bagus. Pertanyaannya, apakah anak punya kemampuan untuk bersosialisasi? Apakah kita sudah memperlengkapi dan mengajarkan apa sih yang anak butuhkan, pengetahuan apa yang anak butuhkan, ya. Karena bersosialisasi itu kan abstrak, ya, interaktif, melibatkan banyak orang, ya. Orang lain juga punya pikiran sendiri, emosi sendiri, perspektif sendiri, preferensi sendiri. Nah, apakah anak tahu bagaimana caranya merespon orang lain, bagaimana memahami orang lain, pola berpikir dari perspektif orang lain? Karena kebanyakan anak autis itu punya masalah dengan
theory of mind, perspective taking, dan social thinking. Ya, itu mungkin bisa kita bahas di selanjutnya. Oke. Yang ketiga, hidup bermasyarakat. Ya, saya mau sekolahin anak saya supaya mereka bisa hidup bermasyarakat, ya, menaati aturan yang ada di masyarakat karena mereka tidak akan hidup sendiri. Oke. Bagus, gitu kan ya. Itu berarti anak harus belajar ada aturan di luar rumah yang harus mereka taati. Ya, jadi nggak bisa seenak-enaknya. Nah, pertanyaannya, apakah anak sudah punya batasan atau boundary? Kalau di rumahnya aja nggak ada batasan, nggak ada aturan, anak tidak tahu bahwa semua tempat ada batasan, ada aturannya. Bagaimana mereka bisa mengikuti aturan di sekolah? Ya. Nah, masalahnya juga sekolah zaman sekarang ini kebanyakan permisif, agak-agak permisif gitu ya. Jadi karena orang tua zaman sekarang tuh lebih galak daripada guru di sekolah. Jadi pada akhirnya guru dan sekolah pun akhirnya ya udah mengikuti saja. Jadi tujuannya tidak tercapai, yaitu bahwa anak harus bisa memahami ada aturan dan batasan dan boundary di luar sekolah yang harus mereka taati, bahwa mereka nggak bisa seenak-enaknya. Oke. Yang keempat, saya mau anak mengisi waktu, gitu ya. Boleh-boleh aja untuk mengisi waktu, ya. Cuma apakah dengan mengisi waktu tapi kita sebenarnya melemparkan tanggung jawab dan kepusingan kita ke sekolah, gitu ya, membuat orang lain lebih yang kalang kabut tuh yang pihak yang lain, ya. Tapi ada negatifnya juga, yaitu bisa aja anak bisa belajar sesuatu yang negatif dari peersnya. Jadi misalnya belajar kenakalan ataupun belajar misalnya sekolah yang lain juga punya anak berkebutuhan khusus, tantrum, gitu ya. Mereka bisa mengcopy itu karena anak-anak rata-rata copy yang negatif itu lebih cepat, gitu ya. Nah, apa nggak lebih baik waktunya digunakan untuk belajar sesuatu yang pasti yang memang dibutuhkan anak? Oke. Yang kelima, aku mau sekolahin anak, mau anak belajar sesuatu. Apa iya dengan kita cuma taruh di sekolah tanpa punya school readiness dan tanpa menemukan sekolah yang tepat, itu anak bisa belajar sesuatu, ya. Dan nggak fair untuk mengharapkan sekolah lah yang mengajarkan anak kita, ya. Padahal itu ada sesuatu yang di luar scope, ya. Karena kenapa? Karena guru-guru itu belum tentu mereka punya kemampuan menangani anak berkebutuhan khusus, sehingga kalang kabut juga akhirnya, gitu kan ya. Oke, yang keenam, aku mau anakku sekolah supaya bisa kuliah dan bisa kerja, ya. Jika memang anak punya kemampuan, bagus. Oke. Nah, mesti dicek apakah ada school readiness-nya, apakah IQ secara akademik itu mendukung, ya. Terus ada negatif konsekuensinya, yaitu bullying. Terus anak merasa tidak diterima, tidak sama dengan orang lain, depresi secara sosial. Oke. Yang terakhir itu menurut saya ada beberapa orang tua yang aku mau sekolah anak aku supaya untuk pride-nya aku aja, kebanggaan aku, gengsinya aku. Anak gue sekolah loh, ya. Pokoknya anak gue itu nggak apa-apa karena bisa sekolah. So there is nothing wrong, nggak ada salahnya dengan anak saya karena anak saya udah sekolah dan mereka bisa sekolah. Pokoknya asalkan tidak ada komplainan dari sekolah, berarti aman, semuanya lancar. Nah, padahal tergantung pada perkembangan anak. Terkadang awal-awal kelas 1, kelas 2 mungkin masih oke, ya kan? Nah, mungkin kelas 3, kelas 4 ke atas, di mana anak membutuhkan lebih banyak abstrak konsep yang lompatannya jauh lebih besar, materinya juga sudah lebih kompleks, diperlukan untuk social atau group work, gitu ya. Nah, di sanalah baru mulai terlihat anak kesulitan untuk coping, untuk menangani masalah sekolah, ya. Oke, untuk part 1 ini sampai di sini dulu. Nanti kita jumpa di part 2. Thank you.